Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Generasi Muda Berbudaya. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Rian dan juga Bang Duki ini. Bang Rian, kita lanjutkan lagi Bang. Ya. Jadi bahwa mau tidak mau, suka tidak suka ya Bang, harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada nih Bang. Nah, kalau antusias dari para anak mudanya khususnya di Bengkulu ini seperti apa Bang untuk melestarikan musik daerah nih Bang? Oh, Bengkulu dominan dol ya. Jadi musik tradisi dol ya. Itu luar biasa Bang. Kalau itu ya udah sangat luar biasa gitu kan. Cuman gini, saya pesannya satu, ngapa saya selalu ngomong ekosistem dari tadi? Karena itulah poin ruang untuk ini, ruang diskusi sebenarnya. Di dalam ekosistem itu kan ada workshop, ada seminar yang mana di situ memang berbagi literatur kita dan pengalaman kita selama berproses. Yang penting tuh kan dari, menurut saya ya, untuk nggak tahu Duki nanti, yang penting dari seniman itu proses Bang. Contoh tadi, seperti saya ya, saya riset ke Enggano 1 tahun 8 bulan biaya sendiri loh. Dan akhirnya baru ada karyanya karena ada dia kan. Dan kami berbagi gitu, saya ada pengalaman nih 1 tahun 8 bulan tentang Enggano bla 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 bla. Gimana karyanya, kayak ya udah saya yang buat lagunya. Saya berbagi gitu kan. Yang mungkin nggak kepikiran sama saya, sama dia ada. Jadi selama 1 tahun 8 bulan saya mengerti bagaimana budaya itu menjaga Engganonya, mulai dari sisi lautnya, dari sisi manusianya, terus sampai sisi kehutanannya. Waduh, keren banget Bang aturan adatnya gitu kan. Bagaimana raja-raja Enggano membangun sistem itu yang sudah lama, ratusan tahun malah kan, leluhurnya udah lama gitu. Dan yang uniknya lagi seperti kan Enggano, sampai orang ini ngomong Enggano ini nggak tahu dari mana, tapi setelah telusuri Enggano memang ada sejarah lain gitu yang memiliki sejarah tersendiri gitu. Dia kalau untuk ini hanya asumsi ya Bang, karena belum kuat risetnya. Dia ada kemiripan sama suku Pun yang ada di Mesir, karena penjelajah juga dulu. Gitu. Nah, jadi kan ada literatur yang ditawar di sana untuk ruang diskusi Bang. Jadi kita tahu bagaimana sih etika adat Enggano, estetikanya musiknya gimana, jadi sastra lisannya gimana, alat musik seperti itu, jadi ketahuan semua. Kalau kita riset. Kalau nggak riset modal YouTube, oh gini dah selesai, nggak tahu kita apa nilai-nilai di dalamnya tertanam gitu. Okay. Sampai saya ya pernah itu kalau kamu mau diangkat anak gitu kan, bawa parang sama kain putih. Artinya kan nilai kita memang datang tuh riset bukan hanya buat sekedar ilmunya, tapi kekeluargaan pun diciptakan di sana. Oke. Gitu. Itu nilai masuk ke dalam nilai juga dalam ya Bang. Tapi pengaruhnya terhadap warna seni musiknya mungkin Bang yang ada di Bengkulu, karena kan ini saya coba mewakili awam nih ya Bang, orang yang bukan berkecimpung di dunia seni, pakai kacamata awam lah. Kalau kita katakan suku Minang, kita tahu tuh warna musiknya seperti apa kan dari dengar, atau suku Batak misalnya, kita langsung tahu musik-musiknya seperti apa, atau ketika didengarkan musik dari Sunda misalnya, orang tahu. Kita langsung tahu. Nah Bengkulu ini kan ini kita seperti dalam tanda kutip krisis identitas juga, bahwa musiknya seperti apa musik Bengkulu ini, faktor penyebabnya apa kalau menurut Abang? Ribet juga ya. Tapi berat nih ya Bang ya. Budaya mereka tuh kuat. Kuat banget Bang, bagus banget. Seperti Bali, mereka punya gamelan Bali. Mereka pukul aja 2-3 buah nada, Bali ya. Ada 3 buah nada dia pukul, belum dia mainkan full musik. Oke. Jadi ya tuh sekali pukul ya tuh, oh ini Bali ini. Sama seperti Jawa, ya pukul aja 1, 2, 3, 4 nada. Oh ini Jawa. Tlong. Ini Jawa ya. Kalau apa lagi? Sumatera Barat, bunyi aja bansi satu. Alat tiup Sumatera Barat atau saluang. Udah tahu kita. Ya, tuh Sumatera Barat. Kalau Bengkulu ini mungkin sekarang masih dol kayak. Dan itu dol sangat luar biasa di luar Bang. Ya, artinya gini, Bengkulu ini heterogen Bang, bermacam-macam, bukan homogen ya. Homo kan satu, orang Padang sebut orang Minang, orang Riau, orang Melayu, orang Jambi suku anak dalam gitu. Bengkulu kan heterogen bermacam-macam. Keluar dari perbatasan Bengkulu aja udah beda bahasanya kan.
Beda-beda kan. Nah, jadi secara sejarah waktu itu yang dilakukan para pendahulu kita kan, maestro-maestro itu dominan ke dol waktu itu. Salah benar itu nggak ada, maksudnya salah benar, tapi mereka mencoba memunculkan satu itu ke dol gitu. Nah, dan luar biasa dol itu. Terakhir kita waktu yang G20 ya, itu kan 35 presiden dunia itu kan depan mata kita gitu kan. 20 yang resmi kan, sisanya yang mau masuk G20 kan depan kita, dol yang kita bawaan loh. Berarti artinya udah sangat luar biasa gitu bang. Sampai satu presiden aja susah ketemu kan. Ya, apalagi itu bang. Iya kan. Kita aja bingung nih lihat itu apa. Xi Jinping depan mata. Oh ini yang Xi Jinping. Ini presiden Korea depan. Oh ini deh. Artinya antusiasnya udah bagus kalau dol. Dol udah menjadi identitas. Malahan saya ada mimpi Bengkulu jadi kotanya perkusi Indonesia. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Iya, perkusinya nanti kan riset kita dulu ya, lebih dalam, lebih jauh lagi. Kok bisa dijadikan kemungkinan itu ada ya, Bang ya? Ada. Bisa. Itu keren ya itu, Bang. Apa tuh Bang yang harus diupayakan sehingga Bengkulu jadi pusat perkusi di Indonesia bisa? Wow. Apa kira-kira langkah itu perlu itu perlu supaya dibicarakan. kemungkinannya jadi lebih besar, apa yang kira-kira apakah pemerintah harus lebih giat mengadakan festival kah, atau seperti apa sebenarnya? Pemerintah harus mengundang-undang juga kayaknya, mengundang-undang itu kita saya ngomong politik kebudayaan. politik. Itu bukan berarti politik buruk ya, bukan. Artinya gini, kita harus memunculkan dan harus mengklaim bagaimana historisnya Bengkulu. Contoh dol, perkusi, itu kan kalau secara musikal itu kan ada hitungan 7 ya. Ganjil, disuiri. Itu satu-satunya pola di dunia yang nggak ada yang di tempat lain. Itu bisa jadi basis kita loh. Tapi riset lebih dalam nanti gimana kita jadikan suiri ini seperti apa ke ujung-ujungnya, nanti filosofinya seperti apa. Kita harus ngeriset lebih dalam gitu. Jauh itu. Memang prosesnya panjang. Tapi ini kan mimpi bang. Siapa tahu nyampe kan. Siapa tahu ini juga didengar kan bang. Iya, yang punya pemangku kebijakan gitu kan. Sehingga langkahnya juga jauh lebih tepat. Karena daerah-daerah lain tuh punya nilai dan karakternya tersendiri. Nah, kita harus lebih menonjolkan itu lagi supaya lebih dikenal gitu melalui jalur kesenian musik khususnya gitu, Bang. Hari ini dol pun ya energiknya luar biasa kalau dol untuk seluruh Indonesia. Orang angkat tangan. Powernya wah ganas itu. Mereka udah anak SMP ya, Bro. Udah ganas-ganas. Waduh, mereka orang luar datang, wah nggak bisa saya main kayak gini gitu. Padahal dia udah jago main perkusi misalnya kan, tapi lihat dulu, wah saya nggak bisa main kayak gini. Capek main dol. Iya, karena yang melainkan biasanya santai-santai ya bang, ini penuh energi. Kita yang udah aduh capek, minta ampun kan. Jadi di tempat lain nggak ada tuh yang bang, yang penuh energi, penuh semangat segala macam. Ada, cuman secara etikanya beda. Oke. Perilaku ke alat musiknya kan, gitu beda. Gendang Tambuah di Pariaman. Tapi di sini kan, kita kan lengkap. Energik juga. Cuman kan secara dengan dol ini kan lain, unik-unik. Itu makanya dia tidak ada salah benar, tidak ada baik buruk, tapi unik. Oh ciri khas Pariaman kayak gini, ciri khas dol kayak gini. Keunikan masing-masing ada. Itu nggak bisa. Oh ini lebih bagus Pariaman lah, lebih bagus dol nggak bisa bang. Lebih buruk Pariaman nggak bisa. Dia memang di tengah. Makanya nilai tadi bang nanyain ya susah karena keunikannya mempunyai ciri khas masing-masing. Oke. Nah kalau berkreasi ini ada batasannya nggak bang? Karena kan beberapa pandangan-pandangan mungkin orang-orang yang generasi jauh di atas kita kan bang, biasanya memainkan alat musik itu ada batasannya nih, nggak boleh misalkan alat musik tradisional, alat musik daerah dimainkan DJ misalkan untuk di clubbing misalnya kan. Nah ini ada batasannya nggak bang dalam berkreasi ini sebenarnya? Kalau berkreasi, kata-katanya kreasi itu aja sebebas-bebasnya kalau menurut saya itu. Sebebas-bebasnya dalam membuat sesuatu. Namanya juga kreasi. Mau kita apain, sah aja. Selagi itu tidak melanggar ada yang aturan-aturan adat. Aturan adat agama mungkin ya. Itu sah aja. Mau seperti dol Bengkulu main di clubbing bisa aja. Sesuaikan dengan DJ-nya, dengan ketukannya. Masuk juga. Masuk juga ya. Makanya itu kreasi kan. Bisa. Jadi kreasi itu ya menurut saya ya boleh sekali malah. Tanpa batas ya. Tanpa batas.
Oke. Jadi mau diapain ya terserah si pembuat musik. Saya pengennya ini. Nah, oke, kalau mereka bisa ya udah lakuin aja. Oke, karena di situ juga letak keunikannya ya Bang, semakin bervariasi, semakin beda dari yang lain, maka dia akan semakin unik. Ya kadang kan kita menyampaikan musik tradisional ini kan butuh bantuan media lain supaya tersampaikan ke anak muda. Karena dengan bermain dol aja, anak-anak yang suka band dia nggak suka dol itu. Gimana caranya biar supaya mereka menyukai dol juga? Oke. Satukanlah dengan band. Harus beradaptasi supaya bisa diterima gitu ya Bang. Disatukan, dikolaborasikan supaya contohnya misalnya fans dari Dewa 19 dia ngefans juga sama Bang Ari misalnya. Jadi Bang Ari ini sama fansnya mirip sama Dewa 19 Indonesia gitu. Oke, Gimana caranya itu? Oke, di situ letak kreativitasnya ya Bang. Semakin menarik pembahasan kita akan lanjutkan di segmen terakhir nantinya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Beranda TVRI Bengkulu.